Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini berasal dari negara Filipina, di mana saat itu warganya terjangkit penyakit DBD yang mematikan. Virus tersebut terus bermutasi hingga membuat salah seorang yang sudah mati hidup kembali menjadi sesosok zombie. Scene kemudian berpindah ke sebuah penjara laki-laki. Ada seseorang yang bernama Timoy. Dia senang berjudi. Kemudian ada seorang laki-laki yang berbadan besar bernama Raymond Marasigan. Dipanggilnya Emon. Dia sudah dipenjara selama 8 tahun tapi tidak pernah melakukan pelanggaran. Emon merupakan mantan pasukan khusus Amerika Serikat. Dia masuk penjara karena membela temannya yang mengakibatkan seseorang cedera berat. Kepala sipir bilang jika Emon akan dibebaskan bersyarat bulan depan. Kemudian scene berpindah lagi pada seorang wanita yang baru saja pulang dari kerja. Wanita ini adalah istri Emon, namanya Cheryl. Cheryl dan Emon mempunyai seorang putri yang bernama Jen. Istrinya kemudian menelpon Emon meminta maaf karena dia tidak bisa datang menjenguknya. Selama ini mereka berdua merahasiakan kepada Jen jika ayahnya dipenjara. Jen adalah anak yang pintar tapi memiliki keterbatasan atau tunarungu. Dia juga tidak bisa mendengar. Jadi setiap berbicara dengan Jen harus menggunakan bahasa isyarat. Di dalam penjara, Timoy mengajari Emon bahasa isyarat. Dia cukup pandai dengan hal itu. Timoy mendapatkan tugas bersih-bersih. Tapi kemudian ada 2 orang yang datang dari geng lain yang mencari gara-gara dengan Timoy. Katanya Timoy mengadukan bos mereka. Namun tak lama Emon datang untuk menolong Timoy. Emon dan Timoy adalah teman akrab di dalam penjara. Scene kembali berpindah ke rumah susun tempat istrinya Emon tinggal. Ada sepasang muda-mudi yang sedang kasmaran. Kemudian tiba-tiba seseorang lewat dengan batuk-batuk yang parah. Di penjara, Emon dan Timoy kali ini didatangi lebih banyak orang lagi. Emon tidak ingin berkelahi karena dia akan dibebaskan bersyarat bulan depan. Jadi dia tidak boleh melakukan pelanggaran. Tapi keadaan memaksanya yang menyebabkan masa tahanannya diperpanjang. Dia dikurung secara terpisah. Setelah itu di rumah susun ada seseorang yang menagih hutang kepada orang yang batuk-batuk tadi. Ketika pintu dibuka, orang itu diserangnya. Cheryl yang lagi tidur mendapatkan telepon dari temannya yang meminta tolong, tapi suaranya terputus. Dia juga mendengar ada suara aneh dari lorong depan gang kamarnya. Setelah dilihat, ternyata orang yang tadi digigit sedang memakan tetangganya yang lain. Jen memanggil ibunya dengan menggunakan lonceng. Cheryl mendapatkan penyerangan dari zombie tadi. Cheryl segera mengambil sebuah payung dan menancapkannya ke leher si pria. Keadaan rumah susun seketika menjadi kacau karena virus sudah menyebar. Lain halnya dengan yang dialami Emon. Alarm penjara berbunyi. Semua pintu terbuka. Mereka segera berlari untuk membebaskan diri. Tapi ternyata hal itu dipicu karena zombie telah menyebar ke penjara. Semua orang berlari ke arah berlawanan, tapi Emon malah menghampiri zombie-zombie itu. Kembali ke rumah susun, warga kembali naik ke atas karena orang yang terinfeksi di bawah semakin banyak. Pegangan tangan Jen dan ibunya terpisah. Jen terbawa ke barisan depan. Saatnya Emon menghadapi sipir penjara dan para tawanan lainnya dibantu oleh Timoy. Karena itu jalan satu-satunya menuju lapangan luar. Mereka akan naik mobil ambulans, tapi ada satu zombie yang berada di bangku supir. Setelah berhasil melewati itu semua, Emon menelpon istrinya tapi tak diangkat. Jadi dia memutuskan untuk menyusulnya ke rumah susun. Timoy ikut dengannya. Dia bilang selama ini Emon telah membantunya di penjara. Lagi pula dia tidak memiliki keluarga. Di radio diberitahu jika mereka telah terinfeksi bisa diam sejenak asal tidak ada manusia di sekitarnya atau suara berisik di sekitar mereka. Singkat cerita, Emon dan Timoy telah sampai di tujuan. Timoy menyuruh Emon untuk berganti baju agar anaknya tidak tahu jika ayahnya seorang narapidana. Mereka melewati jalan pintas, ruang bawah tanah rumah susun. Banyak zombie yang terdiam di sana. Emon harus melewati tangga menuju lantai 7 rumahnya. Mereka terus mengendap-endap secara perlahan-lahan.
Sampai suatu ketika mereka menemukan seorang anak yang bersembunyi di dalam tong dengan ember sebagai penutup kepalanya. Emon dan Timoy menyuruh anak itu untuk berjalan dengan sangat hati-hati dan bergabung bersama mereka. Namun apesnya satu zombie melihat mereka semua. Tapi Emon tidak kehabisan akal. Dia mengambil tabung gas pemadam api dan menyemprotkannya. Setelah itu, zombie-zombie di sana dihabisi oleh Emon yang merupakan seorang mantan pasukan khusus Amerika Serikat. Mereka kembali berlari dan berhasil masuk ke rumah istri dan anaknya Emon. Emon melihat ada darah di lantai. Dia menjadi panik. Dia ingin keluar kembali mencari lagi anak dan istrinya. Tapi Timoy bilang tunggu sampai keadaan aman. Emon kemudian bertanya kepada David, orang yang diselamatkannya tadi. David bilang dia melihat Jen, putrinya, berada di lantai 3. Emon yang sudah berpisah selama 8 tahun dengan keluarganya tentu saja sangat merindukan istri dan anaknya itu. Timoy kembali memberikan baju ganti kepada Emon karena bajunya berlumuran darah. Di lantai 3 terlihat sepasang muda-mudi yang sedang bersembunyi di dalam rumah. Kemudian mereka mendengar ada gerakan di dalam lemari dan ternyata itu adalah Jen. Sementara di lantai lain Cheryl diserang oleh satu zombie. Setelah itu dari balik kamar ada seorang zombie laki-laki menyerang pasangan muda-mudi itu. Si laki-laki berniat mengebor lehernya tapi baterainya habis. Jadi harus diganti dulu baru zombinya bisa mati. Kemudian mereka bertiga memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah aman, Emon, Timoy dan David keluar dari sana. Tapi saat di tengah jalan, David melihat ibunya. Timoy mengikuti David, tapi Emon ke arah yang berbeda. Ibunya David sudah terinfeksi, sehingga Timoy memisahkan David dan membawanya untuk bersembunyi di ruangan lain. Timoy berusaha menenangkan David. Dia bilang akan menemukan ayahnya nanti. Di lain tempat, Cheryl masih hidup ya. Dia berhasil mengalahkan zombie itu, tapi punggungnya tertusuk paku. Dan dia melihat sebuah bayangan yang datang, namun itu adalah Emon. Emon datang di saat yang tepat. Giliran Jen dan pasangan muda-mudi yang dikejar oleh 2 zombie. Mereka berhasil selamat berkat ayahnya David yang datang dengan sebuah pistol. Nasaktan ba kayo? Kembali ke Emon dan istrinya yang berhasil masuk ke dalam sebuah rumah. Dia mencabut paku istrinya di sana dan membalutnya dengan sebuah kain. Tapi zombie yang datang semakin banyak. Mereka terus berusaha untuk menerobos pintu masuk. Kebetulan Timoy dan David berada tidak jauh dari sana. Lantas dia mempunyai rencana untuk memancing zombie. Jadi David bisa bergabung kembali dengan Emon. Aksi yang dilakukannya itu sangat berbahaya karena Timoy tidak jago berkelahi. Dia sengaja mengorbankan dirinya agar Emon dan yang lainnya selamat. Emon, Cheryl, dan David kembali berlari. Mereka melihat ada satu pintu yang terbuka, ada orang di dalamnya. Pintu yang mereka masuki adalah tempat ayahnya David bersembunyi. Orang itu bernama Oscar. Setelah itu, Cheryl mendengar suara lonceng berbunyi. Dia segera menghampiri asal dari bunyi tersebut. Dan akhirnya Jen kembali ke pelukan ibunya. Tak lama setelah itu Emon datang. Emon berusaha berbicara dengan putri yang sudah lama tidak ia temui. Jen menanyakan kenapa ayahnya baru pulang sekarang. Emon bilang dulu dia pernah melakukan hal buruk, tapi sekarang dia datang untuk membantu mereka berdua. Pemerintah mengimbau kepada semua warganya agar tidak keluar rumah karena keadaan kota sangat kacau. Tapi pemerintah tidak mengirimkan tentaranya untuk membantu. Untuk itulah Oscar berencana untuk keluar dari sana. Oscar bilang di radio tersebar berita jika kota Marikina adalah kota yang aman. Mereka akan menuju ke sana. Lagi pula Emon juga harus membawa Cheryl ke rumah sakit untuk mengobati luka di punggungnya. Oscar mempunyai 2 orang anak buah yang ikut bersamanya. Mereka akan pergi lewat ruang bawah tanah, jalan yang sama seperti jalan masuk Emon. Oscar memberi Emon sebuah pistol untuk berjaga diri. Esok pagi tiba, David mempunyai bekas luka di pahanya. Dia telah menunjukkan tanda-tanda jika dirinya terinfeksi, tapi ayahnya tetap ingin menyelamatkan anaknya itu.
Oscar telah kehilangan istrinya. Dia tidak ingin kehilangan David lagi. Namun tiba-tiba David ingin menyerang Jane. Jadi Emon terpaksa menembaknya. Tembakan Emon mengenai pipi David. Oscar menjadi marah, melarang semua orang untuk pergi. Kedua anak buahnya menyadari Oscar jika David sudah terinfeksi, tidak bisa diselamatkan. Tapi Oscar tidak terima. Dia malah membunuh kedua anak buahnya itu. Emon segera mengambil kesempatan itu untuk berlari dan kabur dari sana. Tapi kemudian dia terpisah dengan pasangan muda-mudi itu. Naasnya mereka berdua dikejar zombie. Tidak ada senjata untuk melawan. Yang wanita tangannya tergigit. Dan akhirnya zombie semakin banyak yang datang. Giliran Emon yang akan membawa pergi anak dan istrinya. Dia memancing semua zombie ke lantai atas. Di sini Emon menggunakan kemampuannya sebagai mantan pasukan khusus. Semua tembakannya tepat sasaran. Setelah senapannya kehabisan peluru, dia ganti dengan sebuah pistol. Satu persatu zombie dihabisinya di sana, tanpa ampun dan tanpa belas kasih. Sementara itu, di lain sisi, Cheryl dan Jane berhasil menuju ruang bawah tanah. Tapi tiba-tiba Oscar datang menodongkan pistol ke arahnya. Oscar masih menyimpan dendam atas kematian David. Jane yang pintar mengarahkan senter ke arah wajah Oscar. Setelah itu Jane berlari. Emon memancing sisa zombie menuju atap. Kali ini dia menghabisinya dengan tangan kosong. Tapi tiba-tiba satu zombie menggigitnya dari arah belakang. Setelah semua dia bereskan, Emon melihat Timoy yang tergeletak di lantai. Dengan berat hati, dia menghabisi juga nyawa temannya itu. Jane berhasil kabur dan bersembunyi dari Oscar. Setelah itu, Cheryl datang dengan sebuah besi. Oscar mengeluarkan senjatanya. Cheryl masih berjuang untuk mengalahkannya. Dan akhirnya, Jane berjalan sendirian. Dia tidak tahu arah tujuannya. Dua zombie mengintainya dari arah depan dan belakang. Dengan cekatan, Jane berlindung. Emon sudah berada dekat dengan Jane. Dia terus mencari putrinya itu. Jane kemudian berlari ke gang sempit. Tapi zombie yang tadi berhasil menangkap kakinya. Setelah itu Emon mendengar suara lonceng milik Jane. Lonceng itu tertancap tepat di mata kanan sang zombie. Kemudian Emon melihat Jane dari kejauhan. Sang zombie masih berjalan mondar-mandir di depan Jane. Emon meminta Jane untuk percaya kepada dirinya. Dia meminta anaknya itu untuk segera berlari. Tapi sayangnya ada satu zombie yang mengintainya. Cheryl datang dan menyelamatkan mereka berdua. Saat mereka hampir berada di luar, Emon meminta istri dan anaknya itu untuk pergi berdua karena dirinya sudah tergigit. Sangat disayangkan ya, karena mereka bertiga akhirnya bisa berkumpul bersama lagi. Jane bilang dia telah lama menunggu kepulangan ayahnya itu. Tapi kenapa sekarang ayahnya ingin berpisah lagi dengannya? Ayahnya bilang jika dirinya sangat mencintai putrinya itu. Dan selamanya dia akan selalu berada di dalam hati Jane. Sayang Emon, wala, nagbago ka. Cheryl dan Jane berhasil keluar dan menemukan mobil ambulans yang diparkir oleh Emon. Mereka akan menuju ke kota yang aman, kota Marikina. Sedangkan Emon kembali masuk ke dalam gedung, memandangi gambar yang dibuat oleh putrinya itu, dan film pun berakhir. Sampai di sini ya Sobat Movie, film zombie dari Filipina. Silakan tinggalkan komentar yang positif dan jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.